Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Rana Ismi Salsabila NIM G002309 dari SGD A1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya di blok laporan praktikum anatomi saya di blok 2T1 yaitu Genetouropoetica. Jadi pertama, saya akan menjelaskan terkait organa genitalia maskulina, yang dimana laki-laki itu pastinya dia akan mengalami ereksi dan juga ejakulasi, dan nanti saya juga akan menjelaskan tentang granula atau kelenjar apa aja yang bekerja saat ereksi dan ejakulasi ini. Jadi buat overview dulu, organa genitalia maskulina itu ada yang interna dan juga eksterna. Kalau eksterna itu ada penis. Jadi penis itu dia fungsinya tuh buat kopulasi. Terus dia tuh kalau di wanita dia tuh homolog sama glans klitoris. Nah, penis sendiri dia itu ada dua pars, ada pars fixa atau akarnya itu dia ada bulbus dan crus penis. Kalau bulbus tuh dia tuh yang di medialnya, dia tuh diapit sama crus penis. Terus kalau ke distal dia akan melebar jadi corpus spongiosum dan juga glans penis. Terus kalau crus penis itu dia ada di lateralnya si bulbus penis. Nah, dia itu di dorsal bakal melebar menjadi corpora cavernosa penis. Terus buat pars libera, ada corpus spongiosum dan corpus cavernosum. Nah, kalau corpus spongiosum itu dia tuh saat ereksi atau saat menegang, yaitu ada di ventral corpus. Terus dia dilewati oleh uretra pars spongiosa, terus dia melebar lagi jadi glans penis. Nah, di ujungnya glans penis itu ada lubang namanya ostium uretra externum. Nah, di proksimalnya itu ada cekungan namanya sulcus corona glandis. Terus ada kulit yang nutupin, itu namanya preputium. Yang di dalamnya itu ada tison buat menghasilin spekma. Terus dihubungin, si preputiumnya itu dihubungin dengan glans oleh lipatan di bawah uretra, yaitu frenulum preputii. Terus ada corpora cavernosa, dia itu dibungkus oleh tunica albuginea, yang dimana tunica albuginea itu ada dua lapis. Nah, ada yang superficial sama profunda. Terus ruangan di dalam corpora cavernosa itu namanya cavernae, yang dimana nanti dia itu pas ereksi bakal keisi oleh darah. Nah, si tunica albuginea tadi itu, dia menyatu di medial menjadi septum pectiniformis penis. Nah, kalau yang superior itu ada arteri dorsalis penis sama vena dorsalis profunda penis, sedangkan yang inferior itu ada corpus spongiosum. Terus selain itu OGM eksternal itu ada skrotum, yang dimana dia itu pembungkus testis. Nah, terus dia tuh ada, dia kalau di cewek tuh homolog dengan labia mayor. Terus dia tuh ada 9 lapisan. Pertama ada kulit, terus ada musculus dartos dan atau fascia dartos, terus fascia spermatica externa, terus musculus cremasterika, terus fascia spermatica interna, terus tunica albuginea, lamina parietalis, terus tunica albuginea, tunica vaginalis, lamina parietalis, terus tunica vaginalis lamina visceralis, terus tunica albuginea, terus tunica vasculosa, baru si substansia testis. Terus ada funiculus spermaticus, dia itu penggantung testis, yang dimana dia itu dibungkus oleh fascia spermatica externa et interna, dan juga musculus cremasterika. Nah, funiculus spermaticus sendiri, dia itu struktur yang terdiri dari arteri itu ada arteri testicularis, terus deferentialis, terus ada spermatica dextra. Terus venanya itu vena testicularis. Terus strukturnya ada nervus, yaitu nervus genitofemoralis dan plexus spermaticus, terus juga ada ductus deferens. Terus untuk OGM interna itu ada testis, yang dimana dia tuh homolog dengan ovarium. Dia
ada di dalam skrotum. Nah, dia tuh ada sepasang dekstra sama sinistra, tapi yang kiri itu lebih rendah. Kenapa? Karena si funiculus spermaticusnya itu lebih panjang. Terus, pemungus testis sendiri, dia tuh ada tunica vaginalis, yang dimana tadi udah saya sebutkan tuh ada lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Nah, di antara dua lamina tersebut tuh ada cavum vaginalis. Terus tunica albuginea, dia tuh ada septumnya yang dimana ntar membagi testis jadi 200 sampai 300 lobuli. Nah, di tiap lobulusnya itu ada tubulus contortis seminiferus. Nah, di tubulus contortis seminiferus itu ada sel sertoliba pinyokon dan sel spermatogene buat menghasilkan si sperma. Terus di antara tubulusnya itu ada sel interstitial Leydig. Terus pemukusnya lagi tunica vasculosa yang dimana dari kata vaskulosanya dia terdiri dari pembuluh darah, juga jaringan pengikat longgar. Terus juga ada epididymis, yang dimana dia itu fungsinya untuk tempat penampungan dan juga pematangan sperma, dan dia tuh difiksasi oleh ligamentum epididymis superior and inferior. Terus ada ductus deferens, yang dimana itu lanjutan dari epididymis ke ductus ejaculatorius, yang nanti dia bersatu dengan vesicula seminalis, terus eh berlanjut jadi ductus ejaculatorius. Nah, terus nanti ada glandula aksesorianya, nanti akan saya jelaskan. Balik lagi ke topik, itu ereksi. Nah, ereksi sendiri itu, dia itu gampangannya dia itu menegangnya si penis. Nah, ereksi itu mekanismenya itu terkait dengan sistem saraf simpatis. Nah, jadi awalnya si stimulus seksual yang bakal diproses pada jera supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, yang dimana mereka itu merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Terus impuls dari hipotalamus dan hipokampus tadi itu dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 atau nil CLMS S2 sampai S4. Nil CLMS sendiri itu adalah nukleus intermediolateral cornolateral medula spinalis sakral 2-4. Sedangkan inhibisi ereksi itu dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen numbal 1-3. Nah, terus nanti reseptor aferen yaitu nervus dorsalis penis buat sensitivitasnya itu menuju sentrum yaitu nil CLMS segmen sakral 2-4. Lalu lanjut ke rangsang efren oleh nervi erigentes yang dimana itu merupakan serabut parasimpatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosum penis, dilatasi arteriola helicinae di dalam corpus cavernosum sehingga darahnya itu bisa masuk ke cavernae tadi, sehingga tunika albuginea itu teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika itu terjepit. Nah, terus dengan cara itu tadi alirannya itu keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Yang demikian, panjang dan diameter penis itu bakalan bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi atau menegang. Selanjutnya, kalau sudah ereksi, pasti ntar dia bakal ejakulasi. Nah, ejakulasi ini tuh ada dua proses, ada transmisi dan juga si ejakulasi sendiri. Ada emisi dan juga ejakulasi sendiri. Nah, kalau emisi itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi itu adalah keluarnya si cairan semen itu tadi lewat ostium uretra externum. Terus prosesnya itu adalah pertama tuh reseptor eh, aferen oleh nervus pudendus centrum bakal membawa rangsang menuju
nil CLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Terus pas proses emisi, dinding ductus deferensnya itu bakal kontraksi. Terus otot-otot kelenjar vesikalis dan bulba uretralis itu juga kontraksi. Terus sphincter vesika urinarianya juga ikut berkontraksi. Terus pas proses ejakulasi itu menyebabkan kontraksi arteriola herisinae sehingga dia itu bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischio-cavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Jadi urutannya dari emisi dulu baru si ejakulasi sendiri atau keluarnya si cairan semen. Selanjutnya, glandula atau kelenjar yang berpengaruh buat ereksi dan ejakulasi. Pertama itu pastinya ejakulasi sendiri itu kan menghasilkan si cairan semen. Dan cairan semen itu terdiri dari sperma, juga nutrisi buah si sperma itu tadi. Nah, sperma itu dihasilkan oleh testis. Yang dimana tadi testis itu sudah saya sebutkan, dia itu ada tubulus contortis seminiferus, yang dimana itu dia yang memproduksi si sel sperma. Terus buat vesicula seminalis itu kan tadi ceritanya sperma dihasilkan oleh testis, tepatnya di tubulus contortis seminiferus. Terus menuju ke tubulus rectus seminiferus, terus ke retotestis, terus ke ductuli efferentes, baru ke epididymis. Nah, di epididymis jadi ditampung, terus dimaturasi, terus baru ke ductus deferens. Nah, habis ke ductus deferens, terus dia ke ampulla ductus deferens, di mana dia tuh ada di medialnya di antaranya si vesicula seminalis. Nah, habis itu dia bersatu dengan vesicula seminalis, terus jadi ductus ejaculatorius. Terus lanjut ke ostium ductus ejaculatorius, terus ke uretra. Yang dimana uretra itu ada banyak pars. Pertama bakal menuju ke uretra pars prostatica dulu, terus ke pars membranacea, baru pars spongiosa. Nah, baru dia keluar lewat ostium uretra externum. Nah, lanjut, balik lagi, dia kelenjar pertama yang ditemui, dia itu bakal ketemu sama vesicula seminalis. Nah, ini diantaranya tadi yang udah saya sebutkan, ini tuh adalah si ampulla ductus deferensnya. Itu dia ketemu sama vesicula seminalis. Yang dimana dia vesicula seminalis itu adalah dua organ prolobus di permukaan posterior vesika urinaria. Nah, dia fungsinya untuk apa? Dia itu untuk menghasilkan sekret yang bakal ditambahin ke cairan semen. Nah, sekretnya ini tuh mengandung fruktosa buat nutrisi sperma dan juga mengandung prostaglandin buat motilitas sperma. Nah, dinding si vesicula seminalis itu bakal berkontraksi selama ejakulasi, sehingga dia tuh mendorong isinya ke ductus ejaculatorius dan ikut keluar bersama sperma ke uretra. Nah, koagulasi semennya itu setelah ejakulasi. Terus habis vesicula seminalis dia bakal ketemu glandula prostat. Nah, di glandula prostat itu di sini tuh ada musculus uretra internum. Dan di bawahnya itu ada musculus uretra externum. Glandula prostat itu letaknya ada di antara kolom vesika dan diafragma urogenital. Dia itu difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Nah, muaranya itu ada di uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, glandula prostat itu ada 5 lobus, ada anterior, posterior, medial, dan juga lateral dextra sinistra. Terus ada 4 zona. Ada zona transisional atau kelenjar mukosa, terus ada zona sentral atau kelenjar submukosa, terus ada zona perifer atau kelenjar utama, dan juga ada zona periuretral. Nah, fungsinya untuk apa? Dia tuh bakal ngasilin cairan tipis kayak susu
yang dimana dia tuh mengandung asam sitrat dan juga fosfatase asam yang bakal ditambahin pas ejakulasi. Nah, terus sekret prostata sendiri tuh dia bersifat alkalis atau bersifat basa, yang dimana ntar tuh bakal netralin suasana asam yang ada di dalam vagina. Terus kelenjar terakhir yang bakal ditemuin itu ada glandula bulbourethralis. Ini mana dia itu homolog, kalau di cewek homolog sama glandula vesicularis major. Dia itu ada di dalam diafragma urogenital. Dia letaknya itu ada di bawah musculus sphincter uretra externum. Nah, ini yang ditunjuk itu adalah si glandula bulbourethralis ini, yang bulat 2. Nah, salurannya itu bermuara di uretra pars spongiosum. Fungsinya itu apa? Itu untuk menghasilkan sekret waktu ereksi, yang dimana sekretnya itu cairan mukus untuk pelumas sebelum koitus atau sebelum hubungan seksual. Untuk ngomongin ogamia udah selesai, soalnya bakal membicarakan tentang wanita, yang dimana wanita itu bakal mengalami hamil. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait proses kehamilan, mekanisme of pregnant, mulai dari fertilisasi sampai nidasi. Pertama, saya akan menjelaskan overview dulu terkait organa genitalia feminina. Yang pertama, saya akan menjelaskan OGF interna dulu, yang dimana interna itu bakal ada 4 organ, yaitu ada ovarium, terus ada tuba uterina, ada uterus, dan juga vagina. Nah, pertama ovarium. Nah, ovarium itu dia homolog sama testis. Itu letaknya ada di fossa ovarica. Fungsinya itu untuk endokrin eksokrin. Dia bakal menghasilkan hormon estrogen progesteron, juga eksokrin dia bakal menghasilkan ovum. Nah, eh ovarium sendiri itu tuh ada, kalau yang di sini yang saya tunjuk itu ada ekstremitas tubaria. Itu dilekati sama ligamentum suspensorium ovarii, tapi di sini nggak terlihat. Terus ada ekstremitas uterina, dia dilekati sama ligamentum ovarii proprium. Terus ada margum mesovaricus, dilekati oleh mesovarium. Terus ada mesovarium sendiri, dia itu ligamen fiksatornya. Terus ada fascias medialis, yang dimana dia itu bakal dilekati sama fimbre, yaitu fimbre ovarica yang melekat ke ovarium. Terus ada margoliber, dia nggak dilekati apa-apa. Terus ada ligamentum, selain mesovarium ada ligamentum suspensorium ovarii, yang dimana dia itu berisi arteri vena ovarica, vasa limfatika, sama plexus ovaricus. Terus yang ini, yang melekat di ekstremitas uterina, itu ada ligamentum ovari proprium atau ovarian ligamen. Ini mana dia tuh obliterasi gubernaculum superior. Terus ada tuba uterina. Visatornya itu ada mesosalpinx. Terus fungsinya itu buat penyalur oosit dan juga tempat fertilisasi. Nah, tuba uterina itu pertama ada fimbria, terus ada infundibulum, dia itu yang ke cavum peritoneal melalui ostium abdominal tuba uterina. Terus ada ampula, yang dimana ampula yang dimana dia tuh tempat fertilisasi, yang nanti bakal saya jelaskan tepatnya di lumen ampula. Terus ada ismus tuba uterina, yaitu yang paling sempit. Terus ada pars intramural, itu nembus ke miometrium melalui ostium uterinum tuba uterina. Terus selanjutnya ada si uterus, yaitu tempat berfungsi buat tempat berkembangnya fetus, embrio dan fetus. Terus yaitu
ada lapisannya. Kalau dari luar ke dalam tuh perimetrium, myometrium, sama endometrium. Terus dia tempatnya ada di pelvis minor. Untuk struktur eksternalnya sendiri, dia itu ada fundus, yang dimana dia itu bentuknya seperti kubah. Terus ada corpus uteri, yang dimana dia itu ada fascies vesicalis dan juga fascies intestinalis. Kalau fascies vesicalis itu ada peritoneum yang melipat ke vesika urinaria, yang dimana lipatannya itu jadi plica uterovesicalis menjadi sebuah kantong, yaitu excavatio vesicouterina. Terus sebagai fascies intestinalis itu peritoneum melipat ke rektum, terus ke cervix, terus ke vagina, menjadi lipatannya namanya plica rectovaginalis. Nah, itu menjadi sebuah kantong, yaitu excavatio rectouterina. Terus buat struktur interna dari uterus, itu ada kafum. Kafum tuh ya bagian dalamnya gitu. Terus ada ismus, dia itu paling sempit. Terus ada kanalis cervicis, itu rongga dalam cervix dan berakhir di osium uteri externum. Nah, uterus sendiri itu dia ada fixatornya, ada ligamentumnya, ada 4. Ada ligamentum rotundum atau round ligament, terus ada ligamentum latung uteri atau broad ligament, terus ada uterosakralia, itu fiksasi cervix ke rektum. Terus ada ligamentum cardinale, dia fiksasi cervix ke lateral pelvis. Terus ada vagina. Vagina itu untuk kopulasi. Dia itu ada di cervix sampai dengan vestibulum vagina. Nah, dia tuh strukturnya ada fornix anterior lateral posterior, terus ada ostium vagina. Terus vagina itu adalah struktur fibromuskular atau gampangnya itu bentuknya seperti tabung yang menghubungin vulva dan uterus. Nah, di vagina itu ada sphincter musculi yang terdiri dari 4 muskulus, yaitu musculus pubis vaginalis, terus musculus bulbus spongiosum, musculus sphincter uretra externum, dan musculus sphincter uretrovaginalis. Nah, balik lagi ke topik setelah overview. Jadi kehamilan tuh dimulai dari fertilisasi. Jadi pertama itu pematangan spermatozoa diepididymiskan. Nah, terus aktivitas spermatozoa itu diatur oleh faktor penghambat yang disekresikan oleh epitel ductus genitalia sehingga belum dapat aktif. Nah, saat berhubungan dengan traktus genitalia wanita terjadi pengaktifan spermatozoa buat proses fertilisasi. Nah, 5-10 menit setelah ejakulasi sperma itu bakal jalan menuju ampula tuba dibantu kontraksi uterus dan tuba falopi yang dirangsang oleh prostaglandin dan juga oksitosin buat motilitasnya. Terus akrosom yang ada di kepala sperma itu mengandung enzim hyaluronidase dan juga enzim proteolitik yang bakal mencerna zona pelusida dan membran dari oosit yang dihasilkan oleh ovum. Terus enzim hyaluronidase dan enzim proteolitik itu bakal masuk ke dalam akrosum sperma. Nah, terus itu penting untuk mencerna protein dalam elemen dasar jaringan yang ada di ovum. Terus akhirnya bisa nembus tuh ke oosit. Jadi sperma itu bisa nembus ke oosit. Terus terbentuklah zigot. Nah, terus ada transport zigot oleh gerak epitel bersilia ke arah yang diaktifkan oleh estrogen. Nah, sel telur tuh bakal dikerumunin sama banyak spermatozoa, tapi cuman satu aja yang bisa menembus zona pelusida dan masuk ke dalam membran plasma oosit. Terus ketika udah terjadi penembusan, ekor spermatozoa itu bakal ditinggal
di luar. Jadi cuman kepala spermanya aja yang bisa masuk ke oosit. Terus itu tuh yang bakal menyebabkan granula-granula yang ada itu mengeluarkan enzim yang menyebabkan zona pellucida dan membran oosit nggak bisa ditembus oleh spermatozoa yang lain. Terus sekitar 5-7 hari itu blastokista sampailah di uterus dan implantasi. Nah, implantasi sendiri itu merupakan kerja dari sel-sel trofoblast yang mensekresikan enzim proteolitik yang mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium. Terus sel stroma endometrium itu oleh pengaruh progesteron yang berubah menjadi sel desi-2 dan bakal terus mensekresikan lebih besar lagi glikogen, protein, lipid, dan mineral yang penting buat makanan embrio di 8 minggu awal. Begitulah cerita fertilisasi. Nah, sayangnya transport zigot. Nah, zigot itu bakal ditransport kan tadi sesuai yang sudah saya bilang sebelumnya, terus bakal didorong ke uterus. Terus dia bakal berkembang tuh dari gastrula, lanjut ke blastokista yang berawal dari morula, terus ke blastokista, lalu berkembang lagi jadi gastrula. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan transposigot itu ada hambatan, itu bakal terjadi kehamilan ektopik, yaitu kehamilan yang terjadi di tempat seharusnya, padahal kan seharusnya itu ada di dalam uterus. Nah, dia itu bakal sampai di uterus normalnya itu di hari ke-7. Kemudian bakal implantasi dan dia mencari sumber-sumber nutrisi. Terus selanjutnya ini juga sama tadi dari morula, blastokista ke gastrula. Terus terakhir ada nidasi. Nidasi itu peristiwa tertanamnya si sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma di dalam endometrium. Nah, sel telurnya itu sel telur yang udah dibuahi itu bakal segera membelah diri membentuk bola padat terdiri atas sel-sel anak yang lebih kecil yang disebut blastomer. Sudah untuk kehamilan yang hanya dialami oleh wanita sudah selesai. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait peristiwa yang bisa dialami oleh laki-laki dan juga perempuan, yaitu mixi atau berkemih. Nah, berkemih itu pastinya kita bakal mengeluarkan urin. Nah, perjalanannya urin itu, pembentukannya itu dimulai dari ginjal. Yang dimana ntar bakal terus ke ureter, terus ke vesika urinaria, lanjut ke uretra. Nah, jadi ginjal atau ren, nah ini tuh udah mulai masuk ke sistem uropoetika. Itu buat menyaring darah dan zat-zat yang nggak diperlukan lagi oleh tubuh dan dikeluarin sebagai urin. Lalu kita berkemih. Yang pertama, dimulai dari ginjal atau ren. Dia tuh organ retroperitoneal. Retroperitoneal. Nah, dia itu secara skeletopisnya ren dextra itu lebih rendah karena dia ada pendesakan dari lobus hepatis dextra. Terus untuk ren sinistra, dia itu tinggi superior VTH 12 dan inferior VL3, vertebral lumbal 3. Terus dia itu ada lapisan pembungkusnya. Kalau dari luar ke dalam itu dari luar ke dalam itu pararenal fat, terus fascia renalis, terus perirenal fat, baru kapsula fibrosa. Terus dia itu difiksasi oleh fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum. Nah, ginjal sendiri itu ada struktur eksternalnya itu ada 2 fascias anterior posterior, terus ada 2 polus superior inferior,
dan 2 margolateral medial, yang dimana di medialnya tuh bakal ada namanya hilus renalis. Terus untuk struktur internalnya itu ada korteks dan medula. Nah, ini korteksnya, terus medulanya itu yang sini. Nah, korteks itu ada kolumna renalis bertini, yang dimana dia itu ada di antaranya piramidis renalis. Jadi ini adalah kolumna renalis bertini. Terus dia itu dihubungkan, jadi antar kolumna renalis itu dihubungkan oleh arcus corticalis yang ini. Terus untuk medula renalis itu ada piramidis renalis, terus ada papilla renalis yaitu ada di apex si medula renalis, terus ada foramina papillaria itu lubang-lubang di ujung papilla renalis. Terus dia itu muara ductus papillaris bellini menuju ke calyx minor. Nah, calyx minor itu kan ada banyak, yaitu terhubung dengan 1 sampai lebih dari 1 papilla renalis. Terus calyx minor gabungan 2 sampai 3 calyx minor itu bakal menjadi calyx mayor. Terus gabungan calyx mayor itu menjadi pelvis renalis, yang dimana dia itu bakal lanjut jadi ureter. Nah, ini pelvis renalis lanjut ke ureter. Terus pelvis renalis dia itu ada di sinus renalis, yang dimana dia itu pelebaran hilus yang tadi ada di margomedial ren. Terus dia itu si sinus renalis itu berisi pelvis dan juga calyx mayor. Terus perjalanannya urin di traktus urinarius tuh lewati 3 proses besar, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan darah. Ini mah itu terjadi di corpusculum malpighi. Corpusculum malpighi itu terdiri dari capsula Bowman dan glomerulus. Nah, hasilnya dia tuh bakal menghasilkan urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, ion anorganik atau garam, dan juga urea. Nah, jadi filtrasi itu darah dari arteriole afferent bakal masuk ke glomerulus, terus disaring melalui membran filtrasi, terus dia bakal menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Terus buat eritrosit dan protein itu dia nggak bakal kesaring dan bakal kembali lagi ke pembuluh darah melalui arteri efferent. Terus selanjutnya habis filtrasi ada reabsorpsi. Nah, kalau reabsorpsi dia itu adalah penyerapan kembali zat dengan ambang substansi tinggi. Kalau ambang substansi tinggi itu berarti zat-zatnya itu yang dipakai lagi oleh tubuh. Terus dia itu ada di tubulus contortus proximal yang ini. Jadi tadi dia habis difiltrasi ke tubulus contortus proximal. Itu terjadilah reabsorpsi yang dimana ntar menghasilkan urin sekunder yang terdiri dari sisa metabolisme nitrogen dan urea. Nah, reabsorpsi itu buat zat-zat dengan nilai ambang substansi tinggi bakal direabsorpsi yang terdiri dari glukosa, ion anorganik, dan juga asam amino di dinding tubulus dan masuk ke pembuluh darah. Terus habis tubulus proksimal dia bakal lanjut ke lengkung Henle. Di lengkung Henle itu ada yang descendant sama yang ascendant. Nah, kalau di descendant itu terjadi osmosis pada air sehingga volume urinnya itu bakal berkurang. Terus urinnya itu bakal jadi lebih pekat. Terus yang lengkung Henle ascendant itu si natrium itu bakal dipompa keluar tubulus sehingga urinnya itu bakal jadi lebih pekat lagi. Terus lanjut jadi ke tubulus contortus distal, yang dimana itu terjadilah augmentasi atau pengendapan zat yang nggak diperlukan oleh tubuh. Yang dimana nanti bakal menghasilkan urin yang sesungguhnya bakal dikeluarin itu terdiri dari urea, asam amonia,
Dan sisa metabolisme protein juga zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin-vitamin, kayak vitamin B, C, obat, terus juga hormon dan mineral. Terus sisa-sisanya itu ada ion hidrogen, kalium, NH3 atau amonia, terus ada kreatinin. Terus urinnya itu bakal menjadi lebih pekat lagi. Terus habis selesai dari ren atau ginjal, oh ya by the way, jadi dari tadi dari corpusculum malpighi sampai terakhir tubus convolutus distal juga tubus collectivus itu namanya adalah nefron, di mana nefron itu adalah unit fungsional terkecil dari ren. Habis dari ren, dia kan tadi ada pelvis, terus lanjutannya pelvis itu jadi ureter. Dia lanjut ke ureter. Ya, ureter itu dia adalah pipa muskularis yang dimana fungsinya untuk mengangkut urin dari ren ke vesika urinaria. Dia itu masuk ke apertura pelvis superior, terus dalam keadaan posisinya itu miring buat biar apa? Biar mencegah reflux atau kembalinya urin ke ureter waktu vesika urinarianya tidak penuh. Terus ureter itu terdiri dari 3 penyempitan, yaitu pertama ada uretropelvic junction, terus ada di arteri iliaca communis, terus waktu dia itu masuk ke vesika urinaria. Terus habis dari ureter, lanjut lagi ke vesika urinaria. Nah, vesika urinaria itu ada struktur eksterna. Struktur eksternanya itu ada apex yang dimana dia ngarah ke depan, terus dihubungkan sama ligamentum umbilical medianum. Jadi di sini tuh apexnya dilekati sama ligamentum umbilical medianum. Terus ada basis, yaitu ngadep ke posterior dan membentuk segitiga. Yang dimana di bagian atas facies posterior vesica itu diliputi sama peritoneum. Terus facies superior vesica itu juga diliputi oleh peritoneum. Terus ada facies interlateral, yaitu bagian depan berbatasan dengan bantalan lemah retropubika dan pubis. Terus ada kolom vesica, dia itu ada di inferior di facies superior prostat dan difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum untuk yang cowok. Kalau yang cewek itu dilekati oleh ligamentum pubovesikal. Terus buat struktur internanya itu ada tunica serosa, terus ada tunica muscularis yang dimana itu ada otot polos namanya musculus detrusor, itu longitudinal circular longitudinal. Terus di kolom vesica itu ada musculus sphincter vesica. Terus lanjut ada tunica submucosa, terus lanjut lagi ada tunica mucosa, dia ada di basis. Nah, di basis tadi dia itu ada segitiga, yaitu trigonum vesica Lieu-Taudi, yang dimana di atasnya itu ada 2 sudut nih. 2 sudut superior sebagai muara dari ureter. Dia dihubungi oleh rigi muskular namanya plica interuterica. Nah, 2 osium itu adalah osium ureteris. Terus satu sudut inferior dia ada osium uretra internum. Terus osium uretra sendiri itu ada tonjolan kecil di belakangnya, yaitu uvula vesica. Nah, vesika urinaria dia tuh difiksasi oleh 4 ligamen, ada ligamentum difiksasi oleh beberapa ligamen. Kalau buat cowok itu ada ligamentum puboprostaticum, kalau buat cewek ada ligamentum pubovesicalis. Nah, kalau yang ada di cewek dan cowok itu ada ligamentum rectovesicalis dan ligamentum umbilicalis medianum. Yang tadi tuh ada di apex VU. Terus lanjut, dia bakal berakhir di uretra. Nah, di uretra sendiri itu cowok sama cewek itu beda. Di sini di gambarnya aja udah kelihatan perbedaannya. Kalau yang di cowok, dia itu lebih panjang, terus dia itu dilewati oleh air dan semen dan juga urin, terus dia ada
glandula litre kalau di cowok. Kalau di cewek dia itu lebih pendek, terus ada glandula scan, glandula scan, terus hanya dilalui oleh urin. Hmm, kalau di cowok itu kan panjang. Nah, itu dari beberapa pars. Ada pars preprostatika itu dari vesica urinaria sampai prostat dan dia tuh dikelilingi oleh musculus sphincter urethra internum. Terus ada pars prostatika, dia dikelilingi oleh prostat. Terus ada crista urethralis, dia itu penonjolan mukosa longitudinal di midline urethra. Terus ada sinus prostaticus, yaitu muara ductus prostaticus. Terus ada colliculus seminalis, yaitu peninggian di distal crista urethralis. Terus ada utriculus prostaticus, yang dimana kalau di cewek itu dia homolog sama uterus dan juga vagina. Terus ada muara ductus ejaculatorius. Terus lanjut, dia ada pars membranosa, dia itu ukurannya itu paling terpendek. Terus dia nembus diafragma urogenital, terus dia dikelilingi oleh musculus sphincter urethra externum. Lalu di lateralnya, ujung terminal itu ada glandula bulbo-urethralis. Terus terakhir ada pars spongiosa, dia terpanjang lebih dari 15 cm. Terus dia itu muara glandula bulbo-urethralis dan glandula litre. Terus dia eh, ada pelebaran uretra sebelum orifisium uretra eksternum itu namanya fossa navicularis. Nah, terus untuk refleks berkemih, kan dari tadi udah panjang lebar. Nah, untuk refleks berkemih itu ketika volume urin itu udah 300 mili, si vesika urinarianya itu meregang, terus ngirim impuls afren ke otak, terus akhirnya dia tuh sadar kalau dia tuh kebelet pipis nih, terus eh, afren dibawa oleh nervus plenicephalvici ke medula spinalis sakral 2 sampai 4, terus bagiannya dibawa oleh saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 sampai 2. Terus dia lanjut ke impuls efrennya itu jalan lewat medula spinalis segmen sakral 2 sampai 4, terus meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesica, akhirnya relaksasi musculus sphincter vesica, lalu si impuls efren lain dikirim ke nervus pudendus, terus terjadi relaksasi musculus sphincter urethra, terus akhirnya dia pipis atau berkemih atau mixi. Jadi begitulah alurnya dari mixi. Jadi udah saya jelaskan eh peristiwa yang hanya terjadi di laki-laki atau ejakulasi ereksi, dan juga kelenjar-kelenjar yang eh berfungsi buat ejakulasi dan ereksi, terus juga peristiwa yang hanya terjadi di wanita, yaitu hamil, dari fertilisasi sampai nidasi, terus peristiwa yang dialami oleh keduanya, cewek cowok, yaitu mixi atau berkemih, sudah saya jelaskan. Jadi, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.